Sebuah desa yang pernah ramai namun kini hanya menyisakan kenangan dan reruntuhan. Desa itu adalah Lifta, sebuah desa di Palestina yang membawa kita pada sejarah penting, konflik, dan perjuangan untuk mempertahankan jati diri. Apa sebenarnya yang terjadi pada Lifta? Dan bagaimana desa ini begitu penting dalam sejarah Palestina? Halo, selamat datang di Kisah Kontinental. Kamu bisa menekan tombol subscribe agar bisa mengarungi kisah-kisah selanjutnya. Desa Lifta terletak di tepi barat Yerusalem, di sebuah lembah yang indah dengan perbukitan dan mata air alami yang melimpah. Sebelum tahun 1948, Lifta adalah desa yang sangat hidup dan ramai. Penduduknya mayoritas Muslim dengan sejumlah kecil keluarga Kristen. Mereka hidup dari hasil pertanian, memetik buah zaitun, menanam gandum, dan memelihara ternak. Desa ini terkenal dengan arsitekturnya yang khas. Rumah-rumah batu yang menyatu dengan alam sekitar menambah pesona desa yang damai ini. Pada tahun-tahun tersebut, Lifta memiliki segalanya: pasar, masjid, gereja, sekolah, dan bahkan mata air besar yang memberikan kehidupan bagi seluruh desa. Namun, masa-masa damai ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1948, wilayah Palestina menghadapi perubahan besar yang disertai dengan konflik berat. Deklarasi berdirinya negara Israel memicu ketegangan hebat di Palestina. Desa Lifta yang berada di wilayah strategis dekat Yerusalem menjadi target utama untuk dikuasai. Ketika perang Arab-Israel berkobar, Lifta diserang dan penduduknya terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk menyelamatkan diri. Mereka berharap bisa kembali setelah perang usai, namun kenyataannya mereka tidak pernah diizinkan untuk pulang. Hari ini, Lifta tetap kosong, sebuah desa yang seolah-olah membeku di waktu. Lifta adalah satu dari sedikit desa Palestina yang tak dihancurkan setelah perang. Sebagian besar desa Palestina yang ditinggalkan pada 1948 dihancurkan. Namun Lifta tetap berdiri, membuatnya menjadi saksi bisu dari peristiwa kelam tersebut. Meskipun begitu, desa Lifta bukan hanya terkenal karena sejarahnya yang panjang, tetapi juga karena kisah-kisah seram yang menyelimutinya. Apakah benar desa ini dihuni oleh arwah penasaran? Bagi banyak orang Palestina, Lifta adalah saksi dari peristiwa pahit yang tak terlupakan. Namun, bagi sebagian lainnya, Lifta menyimpan aura lain yang lebih kelam. Suara-suara aneh, bayangan misterius, dan penampakan yang sering membuat pengunjung merinding. Sejak desa ini ditinggalkan, banyak orang yang mengaku pernah melihat penampakan arwah di Lifta. Penduduk sekitar dan beberapa wisatawan yang pernah mengunjungi desa ini mengatakan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh seperti bisikan atau langkah kaki yang seolah-olah mengikuti mereka di antara reruntuhan. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang wanita berpakaian putih yang terlihat berdiri di pinggir danau kecil di tengah desa. Orang-orang yang pernah melihat sosok ini mengklaim bahwa wanita itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi hampa. Konon, wanita ini adalah arwah dari penduduk Lifta yang tidak pernah meninggalkan desa meskipun tubuhnya sudah tiada. Selain wanita di pinggir danau, ada juga kisah tentang sebuah rumah tua di bagian tengah Lifta yang terkenal dengan suara-suara misterius. Beberapa pengunjung mengaku mereka mendengar suara langkah kaki di lantai atas meskipun bangunan itu sudah kosong dan runtuh. Menurut cerita, rumah ini pernah menjadi tempat tinggal seorang keluarga besar sebelum mereka melarikan diri. Namun, kabarnya salah satu anggota keluarga, seorang kakek tua, tidak pernah bisa pergi dan akhirnya wafat di sana. Sejak saat itu, orang-orang percaya bahwa arwah sang kakek masih tinggal di rumah itu, menjaga tempat yang pernah ia sebut sebagai rumah. Bahkan, beberapa mengklaim melihat sosok kakek tua berdiri di jendela, mengawasi setiap pengunjung yang datang. Salah satu kisah paling menyeramkan tentang Lifta adalah suara tawa anak-anak yang terdengar di malam hari. Menurut saksi yang pernah menginap di sekitar desa, mereka mendengar suara tawa dan langkah kaki kecil di antara reruntuhan saat malam mulai larut. Suara ini biasanya terdengar sangat jelas sebelum menghilang begitu saja, membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah roh-roh anak-anak yang dulu tinggal di desa ini. Mungkin mereka terjebak di antara dunia, mengulang masa kecil mereka yang hilang. Banyak teori beredar tentang mengapa Lifta dianggap berhantu. Salah satunya adalah bahwa desa ini merupakan tempat di mana energi masa lalu terjebak. Desa ini pernah dihuni oleh banyak orang yang kehilangan segala sesuatu dalam sekejap. Rasa sedih dan trauma ini diyakini menciptakan energi negatif yang membuat desa ini memiliki atmosfer yang berbeda. Bagi yang percaya pada hal-hal supranatural, Lifta mungkin menjadi tempat di mana roh-roh dari masa lalu masih berdiam, menolak untuk meninggalkan rumah mereka.
Meskipun cerita-cerita seram ini menghantui Lifta, desa ini tetap menjadi simbol dari sejarah dan harapan yang tak terhapuskan. Beberapa orang bahkan datang ke sini untuk merenung dan mencoba memahami apa yang pernah terjadi di tempat ini. Namun, bagi mereka yang percaya, Lifta bukan hanya menyimpan kenangan manusia, tetapi juga menjadi tempat berdiamnya arwah-arwah yang tak tenang. Jadi, apa yang kalian pikirkan tentang kisah hantu di Lifta ini? Apakah suara langkah kaki, tawa anak-anak, dan penampakan misterius hanyalah hayalan? Atau mungkin ada sesuatu yang benar-benar mengisi desa kosong ini dengan kehadiran yang tak terlihat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Meskipun telah bertahun-tahun terlantar, Lifta masih penting bagi banyak warga Palestina yang menganggapnya sebagai simbol identitas dan sejarah yang tidak bisa dihapus. شجرها وماءها وحجرها ولن نتنازل يوما عنها أبدا لن نخضع للاحتلال إطلاقا ولن أنا كيعقوب لن أغفر ولن أنسى حتى أعود إلى بيتي إلى قريتي إلى فلسطين حر. Terima kasih sudah menonton video kisah kontinental. Mari bertemu di video-video lainnya. Sampai jumpa.